Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Michael Setiawan dari kelas 12 TKR 2 absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat luas terhadap beberapa bidang kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan 4 dampak pendudukan Jepang di Indonesia, antara lain yang pertama adalah bidang politik, kedua bidang ekonomi, ketiga bidang sosial, keempat bidang kebudayaan. Yang pertama, kita akan bahas di bidang politik. Sejak berkuasa di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang kemudian membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan, seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan dari Jepang. Dalam rangka lebih menarik simpati bangsa Indonesia, pemerintah Jepang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Kedua, membentuk kerjasama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk Gerakan 3A dengan menunjuk Muhammad Syamsuddin sebagai ketuanya. Ketiga, membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dan menunjuk 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Chow Sang-in pada 1 Agustus 1943. Dan yang terakhir, kelima, mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1994. Berbeda dengan organisasi yang lain, organisasi ini dipimpin oleh seorang Gunseikan atau seorang kepala pemerintah karena merupakan organisasi resmi pemerintah. Next, yang kedua, bidang ekonomi. Pada bidang ini banyak terjadi eksploitasi segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Hal itu tampak dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan seperti teh, kopi, karet, tebu, dan Jepang menyita seluruh pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan yang penting. Hal itu menjadi penyebab terjadinya krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan di kalangan rakyat. Yang kedua, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Yang ketiga, kebijakan self-sufficiency. Maksud dari kebijakan ini adalah wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan harus dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dampak negatif dari kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Yang keempat, setoran wajib dan romusan. Merosotnya produksi pangan dan kelaparan. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang semakin meningkat. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit. Gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah,
penyakit mewabah hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Next, kita lanjut ke nomor yang ketiga adalah bidang sosial. Selain perekonomian rakyat habis digunakan untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga kerja melalui romusan semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Para pemuda dikerahkan tidak hanya untuk bekerja membangun sarana-sarana perang di Indonesia, tetapi juga dikerja paksakan ke luar negeri. Selain penerahan romusan, pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia, seperti Indonesia, Korea, dan Tiongkok, untuk dijadikan perempuan penghibur atau Jugun Yanfu bagi tentara Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi pendidikan di tanah air lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis. Beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti selama beberapa tahun. Meski demikian, setidaknya ada dua hal positif Jepang dalam bidang sosial budaya. Pertama, dalam pendidikan, Jepang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran wajib. Bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan atau kemajuan yang sangat pesat. Kedua, sistem stratifikasi sosial menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing, kecuali Jepang. Alasan ini karena Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Next, yang keempat dan yang terakhir, bidang kebudayaan. Pengaruh Jepang di Indonesia kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama, dan seringkali dipakai untuk propaganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada zaman Jepang. Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama Kaimin Bunkai Shidoso. Pusat kebudayaan tersebut menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami, mohon maaf. Sekian, terima kasih.